Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 RBL Fisika TPP 29 yang beranggotakan saya Riwa Gatra Limba NIM 123-1918 dari Prodi Teknik Industri. Saya Beltazar PLGDUP dengan NIM 123-19-0013 dari Prodi Teknik Industri. Saya Nabila Sigarto dengan NIM 123-19-0014 dari Teknik Industri. Saya Muhammad Rehan Alif Kurnia dengan NIM 123-120015 dari Prodi Teknik Geofisika. Saya Yasyafir Alamin dengan NIM 123-190006 dari Prodi Teknik Industri. Dan saya Ivan Abram dengan NIM 123-10017 dari Prodi Teknik Industri. Di sini kami membawa tugas RBL dengan judul Penerapan Hukum Lens pada Analisis Pengaruh Generator Sederhana Terhadap Nyala Lampu LED. Pertama, yang akan kami bahas ialah pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan prinsip hukum Lens pada generator sederhana yang diharapkan mengalirkan arus listrik sehingga lampu LED menyala. Hukum Lens digunakan sebagai dasar teoritis yang menjelaskan bagaimana gerakan relatif antara medan magnet dan penghantar listrik menghasilkan arus listrik pada generator sederhana. Selanjutnya kita akan membahas teori dasar. Hukum Faraday dan hukum Lens memiliki hubungan yang sangat erat dalam ilmu fisika. Kedua hukum ini berhubungan dengan perubahan fluks magnetik dalam suatu simpal dan memperkirakan induksi elektromagnetik serta gaya gerak listrik GGL induksi. Hukum Faraday menjelaskan besarnya GGL induksi, sedangkan hukum Lens menjelaskan arah arus induksi yang dihasilkan oleh perubahan fluks magnetik. Lalu, hukum Lens dapat dipandang sebagai pelengkap dari hukum Faraday, karena hukum Faraday hanya menjelaskan besarnya GGL induksi, tetapi tidak menjelaskan arah arus induksi. Hukum Lens melengkapinya dengan pernyataan bahwa arah arus induksi adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut berlawanan dengan perubahan fluks yang menyebabkannya timbul. Lalu, dalam aplikasinya, hukum Faraday dan hukum Lens digunakan bersama untuk menjelaskan fenomena induksi elektromagnetik dan GGL induksi. Kedua hukum ini sangat penting dalam pengembangan teknologi listrik dan magnetik, serta dalam berbagai aplikasi kehidupan sehari-hari, seperti generator listrik, kompor induksi, dan pengereman elektromagnetik. Dalam hal ini, pengaplikasian yang kami lakukan ialah pada generator sederhana yang diharapkan menghasilkan gaya listrik untuk menghidupkan lampu LED. Selanjutnya adalah dasar teori, yaitu persamaan umum hukum Faraday. Bisa kita lihat pada rumus yang ada di layar, teman-teman. Dengan keterangan N adalah jumlah lilitan, delta flux yaitu flux magnetik, Weber atau WB, delta T yaitu perubahan waktu atau selang waktu, satuan sekon. Selanjutnya adalah I atau GGL induksi dengan satuan volt. Tanda negatif pada N ini menunjukkan arah gaya gerak listrik atau GGL. Selanjutnya adalah dasar teori keempat, yaitu di slide ini membahas mengenai persamaan umum hukum Lens yang dinyatakan dengan E sama dengan min N delta flux per delta T atau min N sama dengan delta B dikali A dikali cos alpha per delta T. Dengan keterangan E sama dengan GGL induksi dengan satuan volt, delta flux sama dengan perubahan flux magnet atau Weber dengan satuan Weber. Selanjutnya adalah N atau jumlah lilitan, B medan magnet dengan satuan Tesla, A luas menampang satuan meter kuadrat, dan terakhir adalah delta T selang waktu dengan satuan sekon. Alat dan bahan yang kami gunakan ialah lampu LED, gunting, cutter, kawat 100 lilitan, botol mineral, magnet batang, magnet kecil, lem tembak, dan stik besi. Berikut merupakan langkah-langkah percobaan generator sederhana. Yang pertama, potong botol air mineral menjadi 2 bagian. Yang kedua, panaskan stik besi dan tusuk tengah botol secara horizontal. Yang ketiga, lilitkan kawat spool ke botol hingga 100 lilitan, lalu kaitkan kedua ujungnya pada lampu LED. Yang keempat, tempelkan 2 magnet balok ke stik besi dalam botol. Yang kelima, tambahkan 1 magnet kecil ke 2 magnet balok tadi. Yang keenam, rapikan lilitan hingga stik besi dapat berputar bebas. Yang ketujuh, putar stik hingga lampu hidup. Yang kedelapan, variasikan jumlah lilitan dan kecepatan putaran, lalu catat efeknya terhadap nyala lampu LED. Untuk lebih jelasnya, bisa simak video berikut ini.
Data hasil percobaan. Berikut merupakan tabel yang berisikan hubungan antara jumlah lilitan dengan kondisi lampu. Yang pertama, 100 lilitan. Pada saat 100 lilitan, kondisi lampu mati. Dan pada saat 200 lilitan, tidak ada data. Dan pada saat 400 lilitan, kondisi lampu hidup. Pada tabel terlihat bahwa hanya lilitan 100 dan 400 lilitan saja yang memiliki data, sedangkan 200 tidak. Hal tersebut dikarenakan tidak ada datanya atau tidak ada percobaan yang dilakukan pada 200 lilitan karena keterbatasan alat. Baiklah, pada 100 lilitan lampu mati, sedangkan pada 400 lilitan lampu hidup ketika magnet diputar. Berdasarkan data tersebut, dapat diambil bahwa 100 lilitan tidak cukup untuk menghidupkan lampu, sedangkan 400 cukup. Peristiwa tersebut dapat kita tinjau dengan hukum Faraday yang menyatakan GGL berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang berdasarkan jumlah lilitannya. Penerapan hukum Lenz terdapat pada perubahan medan magnet ketika magnet diputar. Perubahan tersebut menyebabkan arus listrik yang terinduksi pada kumparan, membuat lampu LED dapat hidup. Pada tabel terlihat bahwa hanya lilitan 100 dan 400 lilitan saja yang memiliki data, sedangkan 200 tidak. Hal tersebut dikarenakan tidak ada datanya atau tidak ada percobaan yang dilakukan pada 200 lilitan karena keterbatasan alat. Baiklah, pada 100 lilitan lampu mati, sedangkan pada 400 lilitan lampu hidup ketika magnet diputar. Berdasarkan data tersebut, dapat diambil bahwa 100 lilitan tidak cukup untuk menghidupkan lampu, sedangkan 400 cukup. Peristiwa tersebut dapat kita tinjau dengan hukum Faraday yang menyatakan GGL berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang berdasarkan jumlah lilitannya. Penerapan hukum Lenz terdapat pada perubahan medan magnet ketika magnet diputar. Perubahan tersebut menyebabkan arus listrik yang terinduksi pada kumparan, membuat lampu LED dapat hidup. Manfaat yang mungkin dihasilkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, penerapan generator listrik sederhana dapat menghasilkan listrik skala besar yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Yang kedua, generator listrik sederhana dapat digunakan sebagai sumber energi yang berkelanjutan, tidak seperti bahan bakar fosil yang tidak berkelanjutan dan dapat membebani masyarakat. Yang ketiga, generator listrik sederhana dapat menghemat energi karena dapat menghasilkan listrik secara efisien dan dapat digunakan untuk menghemat energi yang digunakan untuk peralatan elektronik. Kelebihan generator sederhana. Berikut merupakan kelebihan generator yang dibuat. 1. Generator listrik sederhana dapat menghasilkan listrik dengan efisiensi yang lebih baik karena tidak memerlukan teknologi kompleks dan dapat digunakan untuk menghasilkan listrik skala besar. 2. Generator listrik sederhana biasanya memiliki biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan teknologi pembangkit listrik lainnya, sehingga sangat berguna untuk daerah-daerah yang memiliki anggaran yang terbatas. 3. Generator listrik sederhana relatif mudah digunakan dan dapat dioperasikan oleh masyarakat umum, sehingga sangat berguna untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sistem listrik utama. Kekurangan generator sederhana. Terlepas dari kelebihan generator sederhana, alat ini juga memiliki kekurangan dalam penggunaan yang intensif, yaitu 1. Generator listrik sederhana memiliki keterbatasan kapasitas produksi listrik sehingga tidak dapat digunakan untuk menghasilkan listrik skala besar yang dibutuhkan oleh industri besar. 2. Generator listrik sederhana hanya dapat menggunakan sumber energi yang terbatas, seperti energi potensial air, angin, atau uap, sehingga tidak dapat digunakan untuk menghasilkan listrik secara terus-menerus jika sumber energi tersebut tidak tersedia. Yang ketiga, generator listrik sederhana memiliki teknologi yang relatif sederhana, sehingga tidak dapat digunakan untuk menghasilkan listrik skala besar yang dibutuhkan oleh industri besar, sehingga teknologi yang lebih kompleks diperlukan. Kesimpulan, berdasarkan alat RPL, tujuan, hasil percobaan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sesuai dengan hukum Lenz, perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan arus listrik terinduksi dalam kumparan, sehingga nantinya arus listrik tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal sesuai kebutuhan. Yang kedua, jumlah lilitan pada kumparan berpengaruh terhadap arus listrik yang dihasilkan, sesuai dengan bunyi hukum Faraday, yang menyatakan bahwa GGL berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik pada kumparan.